Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Adela Septiana di channel Hasim MCD. Kali ini kita akan membahas kasus mangrove tahun anggaran 2019 di Kejaksaan Negeri Indramayu yang melibatkan 9 kelompok tani hutan, yaitu yang pertama, Mina Wana Lestari 2 dengan nilai anggaran sebesar 2,5 miliar. Yang kedua, kelompok tani hutan Putra Kombaya yang dengan nilai anggaran 1,9 miliar. Yang ketiga, Purwa dengan nilai anggaran 1,7 miliar. Yang keempat, LMDH Mangrove Mina Lestari dengan nilai 1,6 miliar. Yang kelima, ada Bakau Jaya 2 dengan nilai anggaran 1,4 miliar. Keenam, ada Mina Wana Lestari dengan anggaran 1,3 miliar. Dan yang ketujuh, ada Bangsal Sari dengan nilai anggaran 700 juta. Dan yang kedelapan, terdapat KTH Surantaka dengan nilai 700 juta. Dan yang terakhir terdapat Karya Wana Tiris dengan nilai 500 juta. Total nilai anggaran yang digunakan untuk kasus mangrove tersebut adalah 12,7 miliar. Lalu selanjutnya di sini kita mengundang tamu, yaitu Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah, yaitu Pak O Setialambaka yang biasa dipanggil Pak Oo. Selamat siang Pak Oo. Selamat siang. Sehat Pak Oo? Alhamdulillah. Baik. Nah, Pak Oo, menurut Pak Oo sendiri, bagaimana sih tanggapan Pak Oo terhadap kasus mangrove tahun 2019 ini Pak? Ya, jadi saya membaca berita dari NCB ini cukup menarik ya. Pertama, kasus ini kan karena menggunakan anggaran APBN 2019, kemudian dilaporkan oleh masyarakat yang bernama Dulbari pada tahun 2020. Kemudian kejaksaan awalnya kita lihat sangat responsif ya terhadap pengaduan masyarakat itu. 2021-2022 kejaksaan menurut pemberitaan media Cakra Bangsa sudah juga investigasi ke lapangan, kemudian sudah mengumpulkan bukti, kemudian sudah juga melakukan penyelidikan, bahkan kemudian sudah memeriksa beberapa orang yang dianggap menyalahgunakan bantuan APBN untuk mangrove itu. Nah, kemudian saya membaca juga di Cakra Bangsa pernyataan Kejari bahwa kasus ini akan ditindaklanjuti serius, tidak main-main. Nah, kesannya cukup menggembirakan. Nah, tetapi kemudian di berita media Cakra Bangsa juga yang pernah saya baca bahwa kendala terhadap kasus ini adalah kerugian negara harus dihitung atau dilakukan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, konon ini versi media Cakra Bangsa, versi kejaksaan adalah telah menghubungi atau berkomunikasi bahasanya dengan BPK RI. Namun katanya sampai hari ini BPK RI belum sempat menghitung kerugian atas dugaan kasus korupsi yang senilai 12,7 ya. Iya. Itu diantaranya yang menarik. Baik, itu kan pelaporannya pada 16 November tahun 2020 ya, Pak Dulbari itu melaporkan terkait kasus tersebut. Dan pada tanggal 19 Mei 2023 ini dilaporkan kembali kepada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Nah, namun sampai saat ini belum ada tanggapan dan belum ada kejelasan terhadap kasus tersebut ya Pak. Ya, saya heran gitu loh. Maksudnya begini, apakah kejaksaan komunikasi itu dalam bentuk informal? Karena ini untuk kepentingan pemberantasan korupsi ya, kepentingan negara. Apakah kejaksaan sudah mengirim surat secara formal bahwa BPK diminta untuk menghitung potensi kerugian negara terhadap penyalahgunaan anggaran APBN yang 12,7 terhadap 9 kelompok petani hutan terhadap proyek mangrove. Ya. Nah, ini kita tidak mendapatkan kejelasan. Nah, jika seandainya kejaksaan sudah mengirim surat secara formal kepada BPK RI, kok 2 tahun tidak ada penjelasan, tidak ada jawaban.
Nah, kalau seperti itu bagaimana kasusnya? Ya kan, amatlah naif, amatlah tidak rasional lembaga negara diminta untuk menghitung potensi kerugian negara yang merugikan negara, kemudian diminta juga oleh lembaga negara, kita tidak menggunakan itu. Nah, jika seperti itu, menurut saya, kalau BPK RI itu membandel, tidak mau atau kemudian menunda-nunda untuk melakukan perhitungan terhadap kerugian proyek ini, maka menurut saya itu sudah masuk pada ranah penghambatan atau merintangi terhadap kepentingan penyidikan terhadap pemberantasan korupsi. Dan ya itu harus dipidana juga, karena itu regulasi jelas bahwa siapapun yang merintangi terhadap proses hukum pemberantasan korupsi, maka itu ada unsur pidananya. Jadi itu, nah yang kita heran adalah kok sudah 2 tahun alasannya pasif bahwa BPK sampai hari ini belum, dan BPK kita sudah kejaksaan sudah berkomunikasi dengan BPK RI. Nah, apakah kalau memang dana APBN itu harus perhitungannya kerugian negara itu harus BPK RI? Oke, misalnya. Tapi apakah BPK RI tidak bisa menegasikan kepada BPK perwakilan provinsi? Harusnya bisa. Nah, tapi ini kenapa kok Indramayu kasusnya banyak, laporan pengaduan masalah soal korupsi, kok setahun hanya bisa diselesaikan 1 atau 2 paling banyak, lalu itu dianggap prestasi. Nah, ini yang aneh, gitu, yang janggal dan tidak rasional menurut logika dan akal waras, gitu. Termasuk kasus mangrove yang 2 tahun kemudian tidak jelas, kemudian menuduh BPK lah yang menghitung dan lain-lain, dan kasus itu kemudian tidak bergerak pada akhirnya, gitu. Jadi jika seperti itu Pak, menurut Bapak sendiri baiknya itu bagaimana ya Pak? Ya kalau menurut saya, kalau kejaksaan negeri atau kemudian APH serius ya, karena dia mengatakan serius menindaklanjuti kasus korupsi atau pemberantasan kasus korupsi yang masih merajalela, banyaknya pengaduan masyarakat, harusnya dia memilih jalan lain. Atau alasan apa meminta kepada BPK? Kalau BPK kemudian tidak punya kesempatan waktu dan tidak bisa menegasikan, memberikan otoritas kepada BPK RI perwakilan Jawa Barat. Nah, itu kalau kemudian dua-duanya misalnya mengatakan kami belum sempat, kami kemudian pejabat baru, kami kemudian masih perlu ini, loh 2 tahun kok 1 kasus saja tidak selesai, bagaimana? Gitu loh. Nah, ini menjadi pertanyaan ketidakseriusan, dan publik akan mengatakan bahwa pemberantasan korupsi di Indramayu tidak serius dan itu main-main. Jadi ungkapan keseriusan itu, ya, pernyataan keseriusan di media Cakrabangsa itu tidak sejalan dengan apa yang dilihat faktanya oleh masyarakat. Spanduknya, coba kita baca spanduknya. Laporkan, seakan-akan bahwa dia sangat responsif terhadap laporan masyarakat. Kemudian ini wilayah integritas dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian kejaksaan harus bisa membuktikan soal-soal itu, slogan-slogan yang kemudian hanya untuk mengelabui atau meninabobokan masyarakat seolah-olah bahwa penegakan hukum, seolah-olah kasus korupsi itu di Indramayu serius diberantas, padahal faktanya setahun cuma 1 kasus kalau diangkat, gitu loh, atau 2 kasus paling banyak. Baik Pak, mungkin kembali lagi dengan pernyataan saya yang bahwasannya Pak Dul Bari ini melapor pada tanggal 16 November tahun 2020. Dan di sini Pak Dul Bari diminta kepada Kejaksaan Negeri untuk mengirim surat kepada BPK RI agar BPK RI ini menyerahkan hasil audit proyek mangrove tersebut. Nah, bagaimana tanggapan Pak OO sendiri Pak? Ya, jadi menurut saya ini negeri ada kadang negeri yang lucu-lucu saja. Artinya begini, kok kejaksaan mengambil inisiatif konon ya, katanya Pak Dul Bari disuruh menyurati BPK pusat, kemudian meminta menyerahkan hasil auditnya terhadap kasus mangrove. Ini lucu negara ini kalau begini APH ini, seolah-olah APH kemudian tidak mau bekerja. Nah, persoalan berikutnya, apakah BPK pusat tidak malu ada masyarakat pengadu pelapor sampai kemudian harus mengirim surat meminta hasil auditnya segera diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Indramayu? Seharusnya
itu kan hubungan antar lembaga, hubungan kepentingan pemberantasan korupsi yang konstitusinya jelas, peraturan perundang jelas, itu menjadi tanggung jawab Kejaksaan Negeri. Ya harusnya Kejaksaan Negeri yang meminta hasil audit dari BPK-RI berapa potensi kerugian negaranya, bukan kemudian Julbari sebagai pelapor. Nah ini kalau begitu kan Julbari seperti bonekanya kejaksaan. Nah ini yang kemudian menjadi penanda bahwa bagaimana publik mau yakin kejaksaan mau menangani kasus ini secara serius. Kasus ini sudah 3 tahun lebih, 3 tahun lewat. 2020 sekarang sudah 2024. Masih soal pengadu harus mengirim surat kepada BPK Pusat, kemudian kejaksaan masih harus menunggu entah kapan kesiapan BPK-RI. Gunakan dong salah satu perangkat pasal undang-undang bahwa itu masuk pada wilayah perintangan terhadap proses hukum penegakan pemberantasan korupsi, kan begitu, supaya BPK Pusat juga tidak main-main. Nah, kalau kejaksaan itu memang serius, tapi pertanyaannya bagaimana publik mau percaya dengan kinerja kejaksaan? Laporan korupsi yang diadukan masyarakat puluhan bahkan kemudian ratusan, kalau dia welcome, yang bisa tertangani cuma 1 pun 3 tahun lebih tidak selesai. Nah, ini negara macam apa, mentalitas APH seperti apa kalau begini? Ya rusak negara, rusak Indramayu. Nah, gitu loh. Ya. Nah, ini juga menyangkut soal HAM. Kan kalau kemudian kasus ini digantung tidak menentu, kan ini juga berbahaya, menyiksa orang. Hukum itu harus punya kepastian. Kalau memang dia kemudian dinyatakan sudah cukup alat bukti bahwa dia harus dijadikan tersangka sehingga proses hukum itu selesai. Nah ini agak aneh juga, nunggu hasil audit, ya logika formalnya, logika dan akal warasnya bahwa sudah ada tersangka, gitu loh. Padahal bisa ditetapkan tersangka dulu, kemudian meminta BPK segera menghitung itu kan. Nah ini masih kelihatannya jauh dari keseriusan. Sekalipun ngomong bahwa kejaksaan akan serius-seriusnya bagaimana, sudah 3 tahun sudah ganti pejabat beberapa kali gitu loh kan. Itu problemnya. Iya, mungkin di sini juga sepertinya dari kejaksaan itu belum menetapkan tersangka dari tahun 2020 sampai sekarang sudah 2024 itu katanya kejaksaan itu akan segera menetapkan tersangka, namun nyatanya belum ada, Pak. Ya, dia kan akan berkelit berdalih menunggu hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK. Apakah penetapan tersangka itu harus menunggu itu? Kan padahal tidak. Penetapan tersangka boleh kalau semua sudah berunsur ya, alat-alat buktinya sudah lengkap dan lain-lain. Tinggal kemudian begitu kerugian negaranya. Nah, yang punya kewenangan adalah BPK. Padahal APBN juga BPK itu punya kewenangan. Kalau BPK sibuk, ya kan kejaksaan bisa minta bahwa BPK Provinsi Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang untuk menghitung kerugian potensi negaranya, bukan mengadakan BPK Pusat. Nah ini kita kan tidak mendapat penjelasan. Hanya mendapat penjelasan dari pemberitaan itu, kita sudah koordinasi, kita sudah komunikasi seperti apa? Komunikasi informal atau komunikasi formal atau datang ke BPK Pusat juga seperti apa? Kan gitu loh. Nah kalau sudah datang ke BPK Pusat, bulan berapa, tahun berapa? Nah kalau begitu kan diabaikan oleh BPK Pusat, dia bisa mengultimatum karena dia adalah aparat penegak hukum, kan itu harusnya mau serius. Tapi kalau mau main-main, dan biasa di Indramayu suka bermain-main bertahun-tahun penegakan hukum ya begitu, gitu loh. Kalau tidak ada yang mendesak, ya habislah riwayat itu tenggelam. Bahkan jangan salah, kasus di Kejaksaan Negeri yang sudah jadi tersangka pun bisa hilang. Gitu loh, kasus PDAM gitu loh kan. Kemudian itu ada main kayu dengan kajarinya sehingga kemudian SP3-nya kebalik. Saya harus bicara soal itu. Kemudian ada kasus juga CSR Pertamina.
sudah jadi tersangka sampai hari ini sudah berapa tahun tuh, sudah 5 tahun lebih itu loh, sampai sudah pensiun gitu kan, yang dulu tersangkanya Sekda. Juga tidak jelas. Lalu pengganti pejabat baru dia bilang hasil kajian BPKP provinsi katanya bahwa tidak ada kaitannya CSR dengan APBD. Ya benar, karena CSR itu tidak masuk di APBD non budgeter. Nah, ketika non budgeter ya tidak ada. Kok BPKP utak-atiknya APBD, padahal sudah jadi tersangka sampai sekarang bilang kok. Nah, lalu kita suruh percaya bagaimana terhadap Kejaksaan Negeri, terhadap penegakan pemberantasan korupsi di dalam, semuanya main-main itu loh. Hanya target oleh pusat bahwa tahun ini harus 1 atau tahun depan harus 2 supaya dianggap prestasi, supaya dapat dianggap mendapat penghargaan, naik pangkat lah dan lain-lain. Cuma itu saja pekerjaannya. Jadi itu yang kemudian kita sedih gitu loh melihat bangsa ini jadi begitu gitu loh. Ya, baik. Makasih Pak Oo, mungkin ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan Pak Oo untuk penutup. Ya, saya ingin mempertegas bahwa kalau kejaksaan itu kemudian profesional, katanya klaimnya kan profesional, serius, ya kan tidak main-main, ya segera dong tidak lanjuti. Itu Mangrove sudah 3 tahun, mau 4 tahun. Terus kemudian mau ganti Kajari, ganti lagi ceritanya, ganti lagi kasih Intel, ganti lagi ceritanya sama pejabat baru. Nanti kita lihat lagi. Dulu sertijabnya bagaimana? Ketika pejabat baru itu kan namanya sertijab itu kan ada serat terima jabatan, berapa tunggakan kasus, berapa yang tidak diselesaikan, berapa laporan, harusnya kan itu loh. Nah, jadi ketika pejabat baru datang sudah ada di laptopnya itu loh. Nah, sekarang bagaimana ini? Ya kalau tidak ingin main-main, publik kejaksaan membangun kepercayaan publik, trustnya harus naik, ya tindak lanjut di laporan-laporan publik, apalagi ini kan. Tentu ini kan calon tersangka sudah ada, kalau kemudian hanya menunggu hasil potensi kerugian negara yang dihitung BPK pusat. Nah, kasus-kasus lainnya juga kan itu bisa dilihat ulang kok. Kalau misalnya butuh hukum baru kita berikan soal PDAM misalnya kan, soal kemudian CSR Pertamina yang ini kan. Nah, ini semua tidak jelas kok. Kasus-kasus yang lainnya banyak juga laporan masyarakatnya. Saya meminta buktikanlah keseriusan itu, profesionalitas itu bukan diucapkan, tetapi dibuktikan dengan kinerja yang oleh publik, oleh masyarakat dilihat. Itu loh Kejaksaan Negeri Indramayu 1 tahun bisa menyelesaikan 10 kasus korupsi di Indramayu atau 20 korupsi. Nah ini 3 tahun 4 tahun 1 kasus saja tidak selesai, lalu bilang bahwa proporsional, kemudian serius dan tidak main-main. Nah itu amat naif, dan itu saja. Kalau tidak mau naif, buktikan kinerjanya profesional, kemudian punya integritas, ya kan, kemudian juga kasus itu segera ditindaklanjuti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Oo. Baik pemirsa, mungkin kali ini saja diskusi kita terkait kasus Mangrove tahun 2019 ini. Semoga kasus ini mempunyai titik terang dan dapat diselesaikan segera. Saya Adela Septiana pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.